Oke, silakan Mir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang hadir pada kegiatan Misi 8 hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Mira Syafruti. Saya dari SMK Negeri 1 Tanjung Pelor. Saya sebagai host yang akan memulai acara Misi 8 hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan moderator kita, yaitu Ibu Afni Yuliastuti, yang akan menjadi moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Afni Yuliastuti saya persilakan. Baik, terima kasih untuk host Mira Syahputri dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru atau Ananda yang sudah hadir dalam kegiatan pagi ini. Kegiatan pagi ini adalah kegiatan dari Bapak Agustinus Rate Tampang yang akan membawakan atau membahas tentang akun belajar ID ya. Jadi apa sih itu akun belajar ID dan kenapa sih harus diaktifasi dan manfaatnya itu apa saja, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Agustinus Rate Tampang SPD. Selama kegiatan ini berlangsung, saya akan menjadi moderator, ya. Saya akan menjadi moderator. Silahkan nanti Bapak, Ibu Guru atau Ananda yang ingin bertanya, silahkan dipersiapkan pertanyaannya dan akan ditanyakan di sesi kedua atau sesi pertanyaan. Boleh juga nanti di kolom chat, apabila ingin bertanya juga boleh diketik di kolom chat. Dan untuk presensi silahkan nanti ditunggu di kolom chat, nanti akan kita lampirkan di kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, ayo kita bersiap-siap untuk menyimak ya mengenai aktivasi akun belajar ID. Silahkan kepada Bapak Agustinus Rate Tampang, waktu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat semua. Saya mau pastikan suara saya kedengaran ya, Bu. Ini makin suara kedengaran, Pak. Jelas. Yang lain peserta mohon di-unmute. Sepertinya saya yang tidak mendengar ini. Halo. Cek 1. Bu Afni Kedengaran Pak Agus, Tinus. Saya kedengaran kok suara Bapak. Ya, baik Bapak Ibu. Halo? Dan Ananda sekalian yang saya hormati. Hari ini kita lanjut berbagi untuk satu hal ya atau topik tentang akun pembelajaran yang sudah diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Suara saya kedengaran ya, Bu? Kedengaran, Pak, kedengaran. Ya, jadi sudah diperkenalkan tadi, saya Agustinus Rate Tampang, guru di SMK Negeri 1 Tanjung Pelor. Ini kita akan berbagi hari ini bagaimana cara mengaktifkan akun pembelajaran ya, atau akun belajar.id. Jadi untuk belajar, untuk apa akun ini dan bagaimana caranya, hari ini kita akan belajar bersama. Saya tidak mengajari Bapak Ibu karena saya lebih dari Bapak Ibu, tetapi
atau sharing saja ya. Jadi yang lain bisa memberikan masukan atau saran-saran mungkin seperti apa bagaimana mengoptimalisasikan penggunaan dari akun belajar ini. Saya akan share screen untuk langsung masuk kepada materi kita. Apa ini screen-nya sudah kedengaran? Iya, sudah kelihatan, Bu? kelihatan Pak screen-nya. Oke. Iya, sudah kelihatan Pak. Suara Bapak Iya, aja nih yang agak putus-putus nih. kesulitan untuk mendengar suara ini karena di luar hujan deras sekali. Ya, semoga Bapak Ibu yang hadir bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Kalau tidak jelas boleh disampaikan di kolom chat. Semoga audionya bisa kedengaran dengan jelas. Ya, Bapak Ibu, ini akun pembelajaran atau belajar.id untuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, sedikit berbicara tentang G Suite for Education, ini adalah salah satu layanan dari Google ya, yang memberikan fasilitas digitalisasi yang konsen untuk membantu dalam dunia pendidikan ya. Program dari Google untuk memberikan fasilitas yang memudahkan kita di dalam pembelajaran atau pendidikan ya, secara umum di ya, boleh dikatakan di seluruh dunia lah. Nah, salah satu programnya untuk layanan gratis adalah layanan email dengan domain belajar.id ya, yang diperuntukkan untuk siswa, guru, dan tenaga pendidikan di Indonesia. Mungkin di negara lainnya namanya ada domain yang lain lagi ya. Atau kalau Bapak Ibu pernah melihat satuan-satuan pendidikan itu punya domain tersendiri ya, atau masing-masing seperti sch.id atau di sekolah-sekolah di kota-kota besar itu langsung dengan domain sekolah mereka masing-masing. Jadi bukan lagi dengan domain gmail.com atau .id, tetapi langsung dengan nama sekolah. Nah, itu dari program Google ya, Google Suite for Education. Senada dengan istilah atau slogan yang terus kita gaungkan bahwa belajar itu di mana saja dan ya mungkin dalam waktu yang kapan saja kita bisa belajar. Nah, ini akun belajar.id ini bisa membantu bagaimana kita melakukan proses pembelajaran, baik siswa yang mau belajar atau guru yang mau mengajar ya. Karena ini akan membantu dengan adanya akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu, ketika kita semua dipaksa untuk memasuki kebiasaan yang baru untuk belajar secara jarak jauh, disadari bahwa muncul masalah-masalah yang kita temui di dalam pembelajaran. Belajar dari rumah. Nah, salah satu masalah yang mungkin jadi kita temui bahwa materi atau file-file atau alat-alat penilaian kita sebagai guru itu ya bisa saja terpasang di salah satu perangkat tertentu ya, apakah itu perangkat di sekolah atau apa, komputer di sekolah. Syukur-syukur kalau punya laptop sendiri yang bisa dibawa kemana-mana. Atau suatu waktu kita ada kegiatan dan pada saat yang bersamaan akan memberikan materi pembelajaran juga. Nah, ini akan tentunya kita akan kesulitan bagaimana mengakses kembali file-file atau bahan-bahan ajar kita ya. Nanti ketika mempunyai akun ini diharap setidaknya bisa membantu kita tidak harus membawa laptop kemana-mana, bisa hanya dengan modal perangkat seperti HP
kita bisa membuka bahan-bahan ajar atau materi yang kita miliki. Karena semuanya sudah tersimpan di dalam akun yang kita miliki tersebut. Atau masalah yang lain adalah ketika data atau file-file kita di dokumen-dokumen kita itu disimpan di dalam laptop atau flash disk, itu masih ada peluang atau kemungkinan untuk terkena virus ya. Syukur-syukur kalau kita rajin-rajin membackup data atau dokumen, sehingga ketika ada masalah ya bisa teratasi. Tetapi kalau misalnya dengan jumlah dokumen yang begitu banyak, nah ini pengalaman saya pribadi, ketika laptop yang saya gunakan tiba-tiba bermasalah, saya lupa bahwa banyak akun, banyak dokumen atau file-file yang belum saya backup di perangkat yang lain, sehingga ya kendalanya harus menunggu atau berpatokan pada perangkat yang satu itu. Nah, itu kendalanya. Nah, dengan adanya akun belajar.id nanti ini, ya kita tidak, paling tidak bisa mempunyai file-file atau dokumen cadangan ya. Atau masalah yang lainnya, bahwa laptop saya ini kapasitasnya terbatas ya, hard disknya atau memori penyimpanannya ini, baik itu data atau spesifikasinya terbatas ya. Mungkin sudah 5 atau 6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Jadi datanya sudah begitu banyak. Apalagi kalau di dalam laptop kita terus banyak data-data yang punya kapasitas yang berat seperti video dan lain-lain. Nah ini lama-lama memorinya juga akan penuh. Nah di sini pemerintah sudah meluncurkan atau membuat suatu program yang mengarahkan kita semua, para pelaku pendidikan itu, untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita, baik itu pembelajaran atau siswa yang belajar dengan pendidikan yang berbasis teknologi, ya, dengan menghadirkan namanya akun pembelajaran. Nah, akun pembelajaran yang berbasis elektronik, ya. Era digitalisasi hari ini, Bapak Ibu, tanpa mau tidak mau atau suka tidak suka, sebagian besar aktivitas kita itu akan beralih dan lebih banyak dilakukan di dalam dunia digital. Nah, demikian juga yang menjadi concern pemerintah, sehingga memberikan alternatif untuk bagaimana mengakses aplikasi pembelajaran di dalam yang berbasis elektronik. Akun pembelajaran yang diluncurkan oleh pemerintah ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini diperuntukkan bagi siswa, kemudian bagi pendidik dan bagi tenaga kependidikan. Nah, untuk siswa itu mulai dari siswa SD, ya, kemudian yang kelas SD kelas 5 sampai kelas 6 ya, kelas 5 dan 6, kemudian paket A kelas 5 dan 6, kemudian SMP dan paket B kelas 7 sampai 9, SMA, SMK dan SLB ya. Itu siswa yang diperuntukkan bagi siswa. Ya, mungkin bertanya kenapa kelas 1 sampai kelas ini belum bisa, mungkin karena ya mereka belum bisa mengakses pembelajaran ya. Ya, nah meskipun ini sifatnya bukan wajib, tetapi sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan ya Bapak Ibu, karena akun ini jika tidak diakses atau diaktifkan oleh siswa, guru dan tenaga kependidikan, itu akan secara otomatis akan dinonaktifkan atau istilahnya tidak akan bisa lagi dipakai oleh yang bersangkutan kalau tidak diaktifkan sampai tanggal 30 Juni 2021 ya. Jadi masih ada tenggat waktu sekitar
2 bulan ya, 4 bulan dari sekarang. Ya. Sampai tanggal 30 Juni 2021. Nah, mungkin ada yang bertanya, untuk apa sebenarnya akun ini? Ya, di apa? Saya kan sudah punya akun pribadi, ngapain harus nambah-nambah yang akun yang ini lagi ya. Nah, yang pertama itu ini yang disampaikan oleh dari kementerian langsung bahwa materi dan informasi dari Kemendikbud itu akan dikirim ke alamat pos elektronik atau akun kita masing-masing ya. Kemudian akun pembelajaran ini juga untuk mengakses aplikasi resmi dari Kemendikbud. Kemudian ini akan menjadi alur pembelajaran atau jalur komunikasi ya yang resmi dari kementerian kepada kita sebagai guru, sebagai siswa dan tenaga kependidikan. Ya, kemungkinan besar seluruh penyampaian atau hal-hal penting dari kementerian itu yang menyangkut masalah perkembangan dunia pendidikan kita akan melalui akun tersebut ya secara otomatis masuk. Nah, yang kemudian bahwa akun pembelajaran ini sudah sesuai dengan struktur satuan pendidikan masing-masing. Ya, sehingga untuk SMK misalnya itu sudah kalau dia seorang guru maka itu guru SMK ya, ada keterangan guru smk.belajar.id ya. Dan satuan pendidikan yang lainnya. Oke, mohon izin. Hujannya sudah lumayan. Tes 1 2. Iya, Pak. Nih. Pak. Iya, Pak. Jelas? Cek 1. Suaranya jelas, makin jelas. Iya, Pak Agus. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Jelas, Pak. Bapak Ibu yang sudah hadir, suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Cek. Iya, Pak Agustinus. Kita dengar. Kedengaran, Pak. Cek 1. Cek. Halo. Maaf, Pak Agustinus, sudah kedengaran suaranya, Pak. Saya yang tidak mendengar apa-apa ya. Bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Dari mana tadi? Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya kan sudah punya nih akun pribadi atau selama ini yang kita mungkin familiar Gmail ya, Gmail pribadi yang sudah free diberikan oleh Google. Nah, untuk mengupgrade atau mengaktifkan belajar.id ini, nah apa sih perbedaannya? Yang pertama itu adalah dengan kapasitas yang penyimpanan yang lebih ya, lebih banyak. Di akun pribadi itu 15 giga ya. Bisa Bapak Ibu cek di kalau saat ini bisa membuka Google, di drive-nya itu akan kelihatan atau ini kapasitas kita itu hanya 15 giga. Nah, ketika 15 giga ini sudah terpakai semua, ya mau tidak mau ya ini kita tidak bisa menyimpan data lagi di akun pribadi tersebut.
Nah, bandingkan kalau ini kita aktifkan akun yang belajar.id itu tanpa batas, ya, unlimited. Saya kira hanya dengan satu perbedaan ini kita sudah akan bisa melihat di mana keuntungannya, ya. Hari ini Bapak Ibu mungkin kita bisa beranggapan bahwa saya belum terlalu butuh ya memori yang begitu banyak, tapi ke depan kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Seperti saya sampaikan bahwa segala aktivitas kita nanti ya kemungkinan besar ke depan akan beralih ke dunia digital. Nah, ini mumpung masih free, karena di perusahaan lain yang butuh data itu justru membeli ya, dan ini harganya lumayan. Kalau per giganya saja itu sudah mungkin ratusan ribu. Tapi kalau dikasih yang tak terbatas ya, ini secara ilmu matematika ya perbandingannya ini tidak bisa dibandingkan ya. 15 giga dengan sesuatu yang tidak terbatas itu yang sangat besar nilainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini secara otomatis terkoneksi ke alat merekam atau fitur merekam Google Meet yang dimana fiturnya ini kalau di akun email biasa itu tidak muncul ya alat merekam. Gunanya mungkin ini kan misalnya hari ini saya mengajar sebagai seorang guru. Nah, yang hadir ini hanya 15 siswa. 15 siswa yang lainnya tidak akan mendengar lagi apa yang disampaikan. Nah, dengan fitur perekam pada Google Meet, ya, misalnya kita gunakan platform Google Meet, nah itu materi atau pertemuan yang kita laksanakan itu bisa terekam dan tersimpan tanpa memikirkan lagi bagaimana saya harus menemukan data yang begitu berat atau yang besar ya. Dan yang lainnya adalah sekiranya ini yang menarik, selain impor nilai yang otomatis pada ketika kita menggunakan Google Classroom di akun ini, ya tentunya ini dianggap sebagai sebuah akun yang lebih bagus ya daripada yang free. Tentunya dengan ditambah dengan fitur-fitur yang lebih ya yang premium. Nah, beberapa hal yang fitur yang muncul misalnya import nilai yang otomatis. Kemudian yang kedua adalah di Google Classroom Bapak Ibu itu mode terkunci Chromebook itu secara otomatis atau secara secara otomatis terkunci. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika kita membuat soal ujian atau ujian online-nya dengan Google Form, di akun ini siswa tidak akan bisa membuka aplikasi yang lain ya ketika sedang membuka Google Form karena mode terkuncinya sudah otomatis ya. Jadi ini akan menjadi salah satu opsi yang mungkin akan digunakan dalam waktu dekat di dalam ujian-ujian akhir ya, termasuk ujian kenaikan kelas yang tidak akan lama lagi. Ini bisa jadi alternatif. Karena selama ini kita kan khawatir nih, kita memberikan ujian, tetapi yang lain anak-anak atau siswa kita masih bisa membuka men-searching istilahnya bahan-bahan ujian yang di browser yang masih terbuka. Nah, ini otomatis akan dikunci oleh aplikasi di Google Form. Saya kira itu sesuatu yang kita butuhkan selama ini. Kemudian dia juga bisa mengecek ya ini originalitas atau keaslian dari tugas murid-murid kita, ini betul apa sesuatu yang di copy ya, copy paste hanya ganti nama dari satu file yang sama. Nah, itu bisa dicek. Nah, itu perbandingannya. Kemudian dari segi keamanan, ini
jangan diragukan lagi ya, karena ini banyak perusahaan yang gunakan data kita secara privasi dilindungi ya. Bahkan secara apa ini undang-undang juga mau tidak sembarangan. Google tidak menjual atau mengubah atau mengolah data untuk iklan dan lain sebagainya yang misalnya itu penyalahgunaan. Jadi untuk keamanan lebih aman ya daripada yang akun free. Kemudian ini kecepatannya ini bisa bekerja lebih cepat ya, karena apa tadi terkoneksi dengan beberapa fitur-fitur yang bisa secara terkoneksi secara otomatis ya. Nah, tinggal kita nanti membuat bagaimana mengkolaborasikannya menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dari materi pembelajaran, kemudian ke penilaian, kemudian people, kemudian apa ya, banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Nanti kita akan belajar bersama. Yang penting bahwa hari ini kita belajar dulu bagaimana cara mengaktifkannya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah kita semua sudah mendapatkan akun ya dari operator sekolah masing-masing? Kalau belum, ya di SMK di minggu yang lalu sudah terdistribusi secara menyeluruh baik kepada guru maupun kepada siswa. Nah ini, jika belum, lakukan 5 langkah atau langkah awal seperti ini. Sampaikan kepada operator sekolah untuk bisa mengakses masuk ke pd.data.kemendikbud.go.id. Ya, operator sekolah ini pada laman ini, kemudian operator akan mengunduh ya. Di situ sudah tersedia ada unduh CSV yang berisi daftar nama, akun, dan user ID untuk masing-masing siswa, masing-masing guru, dan masing-masing tenaga kependidikan sesuai dengan data yang sudah diinput di Dapodik sekolah masing-masing. Jadi kalau belum, ya silakan minta kepada operator sekolah. Nah, yang sudah punya, tolong dicatat dan kalau perlu bisa bareng-bareng kita aktifkan di sesi nanti ya. Nah, tahap ketiga setelah diunduh data tersebut kemudian disebarkan kepada guru dan siswa yang bersangkutan ya masing-masing. Nah, ini contohnya setelah mengunduh itu datanya dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu, akan muncul nama, nick, username, dan password. Nah, kita akan butuh ini. Ini set crop yang saya punya, saya beri contoh. Nah, nggak apa-apa ini Bapak Ibu, karena saya sudah aktifkan, jadi meskipun masih kelihatan juga tidak bisa karena saya sudah ganti password ya. Nah, ini contohnya kalau sudah memperoleh akun dari operator sekolah, akan muncul ya seperti saya ini memperoleh akun atas nama Tampang 02@guru.smk.belajar.id. Nah, yang belakang ini adalah passwordnya. Mulai dari tanda string, M, dan seterusnya ke belakang ya. Nah, ini dicatat. Kalau perlu disiapkan dari sekarang ya, Bapak Ibu yang hadir ada 12 orang bagi yang belum. Nah, ini. Kalau guru itu muncul nick-nya, kalau siswa kalau tidak salah muncul nomor list kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah ya. Tapi yang dibutuhkan ini. Ya. Nah, setelah itu tahap keempat adalah mengaktifkan akun pembelajaran itu masing-masing. Nah, ini sudah kita masing-masing. Caranya masuk ke ini ya. Ya. Caranya setelah dapat password dan user ID dan password, kita masuk ke mail.google.com. Ya. mail.google.com atau langsung ke Gmail masing-masing yang sudah ada ya. Kita bisa mungkin langsung praktek ya. Jadi setelah memastikan tadi sudah punya akun dan password masing-masing, kemudian kita buka Google ya. Ya.
boleh langsung ke Gmail kita ya, atau boleh tadi mail.google.com ya, terserah mana yang dipilih. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah login di Gmail, boleh langsung ke sini. Screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan. Nah, kebetulan saya punya udah aktif nih ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah mengaktifkan, ya misalnya ini belum aktif. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik atau mencari scroll paling bawah ini di gambar akun kita. Ya. Kemudian karena belum aktif, ya bisa ini ya, add another account ya, atau tambahkan akun yang lain. Ya. Boleh ditambahkan di situ. Nah, add another, kemudian masukkan yang tadi ya, password dan email yang baru. Apa? Ya, akun belajar.id-nya diketik di sini dan masukkan passwordnya ya di sini ya. Ini karena saya sudah aktif jadi nggak bisa lagi ya. Jadi cara yang lain mail.google.com. Bagaimana Bapak Ibu yang di rumah bisa mencoba nggak? Pak Agus, yang diajarkan sama Pak Ahmad itu sama kan? Iya. Cek. Google ID, Google Belajar ID. Bentar. Saya tidak bisa mendengar suara. dari Hujan Bapak Pak Ibu. Agus. Hujan deras. Bisa Iya. diketik di kolom chat atau bisa langsung. Pak Agus sudah dengar suara? Oh ya, saya baru dengar ini. Bagaimana Bu Afni? Oh Saya ya, dari silahkan tadi- Ibu. Ada yang bertanya. Oh ya Pak Agus, Iya Bu, silakan. mau tanya. Kemarin minggu lalu Pak Ahmad ada mengajar kami membuat ID belajar. Berarti ini sama ya Pak Agus? Iya, iya, betul. Itu yang akan diaktifkan, Bu. Ya. Ya, sudah diaktifkan, Bu. Berarti tinggal mengaktifkan aja ya Pak ya? Sudah diaktifasi belum, Bu? Ibu Oh, punya? sudah. Sudah ya? Ya, berarti cuma belum dipakai. Ya, tapi sudah diaktifasi, sudah login dan sudah rubah password ya, Bu ya? Ya sudah. Oke, berarti sudah aman, Bu. Tinggal digunakan. Ya. Kita di sini berbagi bagi yang belum mengaktifkannya. Bagi anak-anak yang belum mengaktifkan, coba belajar bersama-sama bagaimana mengaktifkan akun tersebut, karena kalau tidak, ya di Juni nanti ya akan hilang. Bagaimana Bu Afni? Silakan dilanjutkan. Iya. Kalau masih ada yang mau. Ya. Baik. Terima kasih Pak Agustinus. Ini menarik sekali ya bagi kita semua yang belum memiliki atau mengaktifasi akun Belajar ID. Silahkan segera diaktifkan dan manfaatkan fitur-fitur yang disediakan. Nah, mumpung ada Pak Agustinus Rate Tampang yang sudah menjelaskan untuk mengaktifasi akun ini, apabila dari peserta kegiatan pagi ini masih ada yang kurang jelas atau sekedar ingin sharing atau bertanya, silahkan dipersilahkan ya. Mumpung ada Pak Agustinus yang sudah mengaktifkan akun ini. Banyak sekali ya manfaatnya. Ternyata
untuk masuk ke dan terkoneksi ke akun Belajar ID ini. Ya, jadi yang belum buat atau yang belum aktivasi segera diaktifasi. Sangat bermanfaat di masa PJJ ya Pak Agustinus ya. Tadi saya Ya. lihat penjelasan Pak Agustinus. Baik, silahkan dari peserta ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Atau ada tambahan dari Google Master Trainer kita, karena sepertinya beliau malah lebih banyak pengalaman tentang ini ya. Oh iya, Bu Instruktur. Anita. Ya. Tahu Sebagai memberikan- instruktur, ada yang ingin ditambahkan? atau diklarifikasi kalau penjelasan saya mungkin kurang pas. Ya, bagi anak-anak yang hadir, apakah sudah mencoba mengaktifkan? Atau masih bingung nih Pak Agustinus? Anak-anaknya masih bingung mungkin atau yang masih bingung? Silahkan Nak bertanya. Masih bingung ya? Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang hadir dan belum mendapatkan user ID dan password dari operator sekolah, segera konfirmasi ya. Bahkan kalau operatornya belum download, silahkan bisa diminta tolong untuk download ya sebelum waktu berakhir. Ya. Baik Pak Agustinus, ini di Ya. kolom chat saya potong dulu, maaf. Bu Ika bertanya, ada pertanyaan dari Bu Veronica di kolom chat, yaitu langkah apa selanjutnya setelah mengaktifasi akun, Pak? Oh iya ya. Langkah apa selanjutnya setelah mengaktifasi akun? Oke. Langkah yang selanjutnya, jadi setelah kita punya akun ini, semua data-data kita di akun yang biasa itu yang terbatas kapasitasnya sebenarnya bisa kita pindahkan ya. Pindahkan ke akun yang tidak terbatas ini ya. Misalnya kelas Google Classroom kita silakan bisa dipindahkan. Nah, untuk cara memindahkannya mungkin agak panjang kalau saya harus mencontohkan di sesi ini ya. Bisa belajar di banyak sudah cara-cara memindahkan data. Itu bisa dengan cara mungkin mendownload pertama di Google yang biasa kita, kemudian kita upload kembali di akun yang belajar.id ini. Nanti mungkin kita saling berbagi di apa dari kementerian itu ada tutorialnya di YouTube ya. Bisa dipelajari di belajar akun pembelajaran ada, bahkan di webinarnya pun ada ya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di lamannya nanti itu akan diarahkan mau melihat konten-konten yang ada kaitannya dengan akun belajar.id ya. Apakah menggunakan memindahkan data kita atau bagaimana cara menggunakan seefektif mungkin ya fitur-fitur yang disiapkan oleh yang berfungsi di akun belajar.id ini. Mungkin di sesi lain atau di waktu yang lain atau boleh nanti didiskusikan di luar pertemuan kita ini untuk kelanjutannya. Mungkin seperti itu. Baik Pak Agustinus, ini ada lagi yang bertanya di kolom chat dari Bu Diani mungkin ya. Bagaimana dengan GTT Pak? Itu pertanyaannya. Mungkin apakah GTT juga harus mengaktifkan atau diwajibkan atau bagaimana? Ya, sepertinya bukan masalah wajib tidak wajib Bapak Ibu. Kalau GTT dan sudah terdaftar di Dapodik, ya
Sebentar, saya cek dulu di yang kami punya di sekolah ini. Saya pastikan dulu apakah data GTT juga sudah ada ya. Tapi menurut informasi yang saya dapat, oh iya betul. Selama guru tersebut terdaftar di Dapodik sekolah, ya sudah masuk dalam data Dapodik, itu akan pasti mendapatkan akun, tidak melihat dari status GTT atau ini ya ASN-nya. Jadi kami punya ini ada beberapa guru-guru yang GTT juga memperoleh akun yang dari belajar.id. Ya, jadi bisa Ibu. Karena yang targetnya ini adalah guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Ya. Mungkin itu Bu. Ya, baik. Jadi apapun statusnya selama terdaftar di Dapodik itu bisa ya Pak Agustinus. Itu akan secara otomatis akan dirilis oleh sistem untuk memperoleh akun belajar.id. Ya ini sebenarnya bentuk lain ada bantuan. Lagi yang ingin bantuan pemerintah selain pulsa yang kemarin. Ini juga karena pemikirannya mungkin begini, setelah kita PJJ kemudian seluruh aktivitas kita, tugas-tugas, itu Bapak Ibu kalau kita download semua, ya pengalaman kami termasuk yang di SMK ini, mengirim video itu kan berat ya, dan pastinya menggunakan memori yang lebih dari banding sekedar tugas seperti yang tugas-tugas di office. Nah, itu kalau kita akan simpan semua di laptop kita, nah mungkin butuh 2-3 tahun saja ini. Kita harus ganti laptop kalau tidak ada perangkat untuk penyimpanan. Nah, jadi dengan akun belajar.id ini bisa membantu malah. Semua bisa kita tugas-tugas siswa, perangkat-perangkat pembelajaran kita dari tahun ke tahun bisa tersimpan dengan aman dan terlindungi di Google di akun belajar.id yang kita miliki. Mungkin begitu Bu Apni. Iya Pak, bagus. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi dari peserta kegiatan pagi ini? Silahkan. Atau bisa menuliskan di kolom chat, saya belum aktifkan, supaya ini juga sekaligus ini ya. Harapan saya sebenarnya beberapa sekolah termasuk di anak saya itu di SMA, tidak perlu menyebut nama sekolahnya, belum sampai hari ini diaktifkan. Ya, saya mengkonfirmasi, ini kenapa tidak? Ternyata ada beberapa sekolah yang belum, apakah karena informasinya belum sampai atau bagaimana. Padahal ini sangat membantu ya, bukan hanya masa PJJ tetapi ke depan ya. Termasuk saya sudah mulai berpikir Bapak Ibu, dokumen-dokumen saya seperti yang sewaktu-waktu dibutuh ya. Ijazah saya kira tidak masalah, bukan rahasia di situ ya. Dokumen-dokumen penting yang sewaktu-waktu kita butuh dan tidak terus dibawa kemana-mana bisa di situ ya. Jadi ini keamanannya terlindungi. Yang penting tadi saya sampaikan, jangan password atau PIN nomor rekening yang disimpan di situ ya, atau yang bersifat rahasia. Tapi dokumen-dokumen yang sewaktu-waktu bisa dibutuhkan itu bisa tersimpan. Jadi ini jadi folder kita ya. Saya ingat di SMA dulu saya di waktu kuliah saya sempat, kalau dulu saya lupa namanya ya, tapi Drive juga namanya. Menyimpan skripsi saya itu di Drive ya. Dulu namanya Drive. Saya lupa nama pastinya, tapi yang jelas dia Drive. Nah, bagaimana? Jadi skripsi yang sudah puluhan tahun itu masih ada tersimpan rapi di internet. Nah, waktu itu kalau tidak salah hanya yang diberikan free itu ya masih terbatas lah. Nah, ini dengan yang tidak terbatas, jadi saya juga mendapat info bahwa ini
berlakunya bukan hanya di masa PJJ ya, tapi sampai selamanya ya bahasa dari penyampaian dari ini. Kecuali ada kebijakan yang berubah di dalam perjalanan, tetapi selama itu baik tujuannya untuk pendidikan, saya kira tidak akan di stop ini akun ini. Nah, kecuali satu, Bapak Ibu hati-hati ketika mengupload, menyimpan file di akun belajar ini, misalnya konten-konten yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan atau malah konten-konten yang berbau yang tidak pantas ya, atau misalnya film tapi film bajakan, itu akan di suspend, bisa di nonaktifkan akun belajar kita kalau ini sembarangan mengupload hal-hal yang tidak penting atau tidak berkaitan dengan masalah pendidikan. Jadi mungkin itu penyampaian dan catatan pentingnya, Bu. Terima kasih. Nah, ini waktunya sudah 10.20. Mungkin kalau tidak ada lagi, silakan Bu. Ini. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Pak Agustinus mungkin untuk terakhir mau memberikan kesimpulan atau saran atau kata-kata penutup sebelum saya tutup. Oke, Ibu Halo, Afni. Pak Agustinus. Ya, ada di slide terakhir saya tadi itu mengutip ya. Mana tadi? Bentar. Nah, ini. Jadi teknologi tidak akan menggantikan guru hebat. Jadi yang hebat itu tetap gurunya ya atau pribadinya. Tetapi teknologi di tangan guru yang hebat itu akan menjadi transformasional. Ya, artinya dengan adanya teknologi itu pada orang yang tepat, pada orang yang kreatif, pada orang yang ya memang hebat, maka itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik ya. Yang kemarin mungkin belum bisa ini dan itu di menerapkan pendidikan yang berbasis IT. Hari ini dengan keinginan dan kemauan untuk mengaktifkan salah satu akun ini yang membantu, saya kira ke depan akan menjadi guru yang hebat. Jadi mungkin seperti itu. Ini sekali lagi Bapak Ibu waktu yang terbatas diberikan pemerintah untuk mengaktifasi. Jadi mungkin bahasanya bahwa ya kalau memang tidak butuh ya udah 30 Juni nanti di stop aja kalau memang merasa tidak butuh. Pesan saya terutama untuk guru-guru kita yang misalnya masih muda, masih panjang waktu ini, nah kadang-kadang akan kesulitan untuk mencari file-file yang lama atau folder-folder yang lama atau tidak tersimpan dengan rapi. Ini adalah salah satu alternatif. Dan juga bukan hanya bagi guru tapi bagi siswa yang hari ini baru memulai, nah silakan disimpan folder-folder itu dengan rapi di akun ini, baik itu masalah pembelajaran materi ataupun tugas-tugas itu. Kalau kita koleksi dengan rapi dan secara disiplin disimpan, ketika di suatu waktu akhir nanti kita melihat kembali, itu akan menjadi suatu hal yang penting ya, ketika dibuka kembali lembaran-lembaran satu demi satu atau menjadi koleksi ini, ya bisa saja itu menjadi suatu karya ya, suatu karya tulis atau karena sudah berupa dokumen yang tersimpan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik. Jadi sangat sayang kalau ini akunnya tidak diaktifkan seperti itu. Ya mungkin begitu Bu Apni, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan ini. Kita sama-sama belajar. Semoga yang ada kekurangan bisa nanti diperbaiki ke depan dan saling mengisi untuk terus menjadi lebih baik. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat siang.
Selamat siang Pak Agus, terima kasih kata-kata yang super sekali. Ya, baik, kita sebagai guru yang bisa saya ambil dari kegiatan ini adalah selalu melek teknologi, selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga kita dapat menyeimbangkan orientasi masa depan kita dengan pembelajaran kita. Jadi kita harus selalu melek teknologi ya Pak Agustinus. Oke, setelah mendengarkan kata-kata dari Pak Agustinus, maka berakhirlah kegiatan di pagi ini. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung dan memberikan waktunya sebentar untuk ikut mendengarkan penjelasan dari tim kami pagi ini. Akhir kata kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada informasi yang salah ya atau kata-kata yang salah. Untuk selanjutnya tetap semangat seperti Pak Ahmad katakan, tetap semangat buat semuanya. Saya Afni Yulistuti sebagai moderator dan Pak Agustinus sebagai presenter. Mohon diri dulu. Akhir kata assalamualaikum, selamat pagi, dan saya kembalikan kepada host. Jangan lupa untuk absen. Terima kasih. Silahkan host. Baik Ibu Afni, terima kasih, dan Pak Agus. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada kali ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah saya share linknya di kolom chat. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Semoga kita semua sehat selalu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.